Shalom brothers and sister dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama. Paling tidak ada 3 bukti kesamaannya. Yang pertama adalah sama-sama beragama Yahudi, memegang kitab Taurat sebagai patokan agama mereka. Lalu yang kedua juga sama-sama tradisi dan budayanya, baik yang tertulis di Alkitab maupun juga tradisi dan budaya yang orang-orang Israel hari ini lakukan, saudaraku, yaitu sesuai dengan hukum Taurat. Bahkan yang ketiga adalah kesamaan bahasanya. Bagaimana hari ini bangsa Israel juga mereka menggunakan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani yang juga digunakan oleh orang-orang bangsa Israel yang tertulis di Alkitab. Ilustrasinya sama seperti orang-orang dari China. Walaupun mereka tersebar ke berbagai negara di dunia ini, namun mereka tetap, saudaraku, adalah bagian daripada negara China, di mana mereka punya kesamaan, yaitu kesamaan budaya dan juga kepandaian dalam berdagang. Alkitab mencatat ada beberapa malaikat pelindung Israel. Tentunya cukup banyak sekali malaikat-malaikat Tuhan. Namun paling tidak ada catatan nama para malaikat pelindung dari Israel, yaitu malaikat Mikael, yaitu malaikat perang dan malaikat pelindung, yang tentunya punya begitu banyak pasukan malaikat. Lalu juga ada malaikat Gabriel yang bertugas membawa pesan-pesan Tuhan kepada bangsa pilihannya. Tentunya masih ada banyak lagi malaikat-malaikat Tuhan yang tidak tercatat namanya. Bahkan dulunya ada malaikat pemimpin pujian di sorga, yaitu malaikat Lucifer, yang akhirnya jatuh ke dalam dosa, berontak melawan Tuhan, lalu Tuhan buang dari sorga dan jadilah setan. Siapakah malaikat? Alkitab menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan dalam dunia roh yang jumlahnya berlaksa-laksa, yang jumlahnya begitu banyak, yang ditugaskan Tuhan untuk melayani Tuhan serta orang-orang yang percaya. Saudara sekalian, tentunya para malaikat Tuhan ini dalam dunia roh, ternyata pada waktu tertentu diizinkan Tuhan bisa mewujudkan dirinya di dalam dunia nyata. Itu juga yang Alkitab catat, dan juga ada banyak kesaksian-kesaksian orang-orang percaya sampai hari ini. Percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan sanggup mengirimkan para malaikatnya untuk menolong bukan hanya bangsa Israel, namun setiap kita yang percaya kepada Yesus. Mana buktinya? Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wow, ini sesuatu janji firman yang menguatkan dan menghibur kita. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Hari ini apapun keadaan saudara, mungkin Anda di tengah masalah yang begitu berat dan kau merasa bahwa tidak ada pertolongan. Ingat bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya yang diperintahkannya untuk menjaga kita di segala jalanmu. Di tengah keadaan yang makin mencekam, saudaraku, konflik demi konflik, bukan hanya antara Israel dengan Hamas di Palestina, di Gaza, tapi juga lihat konflik demi konflik, kejahatan yang makin meningkat, bahkan juga kebencian dan sebagainya.
Tentunya semua kita membutuhkan penjagaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bisa mengirimkan malaikat-malaikatnya, memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga saudara dan saya. Ayo yang percaya, coba katakan, saya percaya ada malaikat penjaga yang Tuhan kirim. Haleluya. Saya percaya ada malaikat penjaga yang Tuhan kirim. Yang menarik di dalam Alkitab, terjemahan Indonesia Bahasa Baru, saudaraku, atau TB, ternyata terdapat ada 363 kata malaikat. Ada 363 kata malaikat di dalam Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia Saudaraku Baru. Dan Anda tahu sekalian, dalam satu tahun ada 365 hari, artinya ini merupakan sebuah gambaran saja bahwa tiap hari dalam setiap tahun Tuhan bisa kirimkan malaikatnya untuk menjaga saudara dan saya. Bahkan dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dijelaskan oleh Alkitab. Bukankah mereka semua, ini para malaikat dalam konteks ayat sebelumnya kalau Anda baca, bukankah mereka semua, yaitu para malaikat, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Wow. Saudara sekalian, lihat Alkitab menjelaskan bahwa sampai hari ini Tuhan itu bisa mengirimkan, yaitu menugaskan para malaikatnya, roh-roh malaikat untuk melayani siapa? Melayani orang yang harus memperoleh keselamatan. Ingat bahwa keselamatan hanya kita bisa dapatkan dari Sang Juru Selamat, itulah Yesus. Ketika saudara hari ini menyaksikan program ini, engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu, undanglah Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan percayalah di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Bahkan Tuhan akan menugaskan, mengutus para malaikatnya untuk melayani, untuk menjaga, dan untuk melindungi kita. Malaikat Tuhan ditugaskan untuk melayani setiap orang yang diselamatkan di dalam Yesus. Dan kalau Anda baca di Alkitab, beberapa tugas malaikat Tuhan adalah melindungi dari kejahatan. Ada banyak kesaksian yang kita sudah dengar bagaimana Tuhan melindungi dari kejahatan karena Tuhan kirim malaikat penjaga kita. Saudara, saya masih ingat bagaimana ibu kandung saya bersaksi waktu adik saya masih bayi ketika tinggal di kota Surabaya, waktu naik becak dari pasar mau pulang ke rumah, ternyata di tengah kuburan Belanda di tepinya, saudaraku, yang sepi pada siang itu, tukang becak itu memberhentikan becaknya, membawa celurit dan mau merampok ibu saya. Dan Anda tahu saudara sekalian, di saat itulah ibu saya teriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong. Saudaraku, mendadak ternyata tukang becak itu, saudaraku, tangannya bisa, saudaraku, kaku. Dalam keadaan kaku, akhirnya ibu saya langsung bawa gendong adik saya dan barang belanjanya, langsung lari masuk ke dalam kampung, teriak kepada orang minta pertolongan. Dan Anda mengerti, itulah malaikat yang ditugaskan untuk melindungi dari kejahatan. Saudaraku, dan masih ada banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Saya sendiri secara pribadi pernah ngalami, saudaraku. Kami tinggal di Amerika juga pada waktu tahun 2002, merintis, saudaraku, gereja Bethany Miracle Center. Saudaraku, hanya dari 8 orang. Kami nggak punya apa-apa waktu itu. Tapi Tuhan baik, Tuhan sediakan. Nah, waktu dana kami masih sangat terbatas. Saya cari kontrakan di sebuah jalan kecil di kota Philadelphia yang murah. Tentunya yang murah adalah di daerah yang ternyata saudaraku banyak orang hitamnya dan banyak drug dealernya dan juga kriminalnya tinggi, saudara-saudara. Dan hampir setahun, 6 bulan lebih saya tinggal di daerah itu. Saudara-saudara, setiap kali saya pulang pelayanan, saudaraku, kadang-kadang malam ada yang jemaat perlu didoakan malam, saudaraku, sambil cari parkir, saudaraku. Apa yang terjadi? Saya terus berdoa. Saya putar-putar blok-blok itu, saya berdoa. Tuhan kirimkan malaikatmu. Dan waktu saya jalan, saudaraku,
Itu ada orang-orang yang saudaraku cerita bahwa daerah itu ada orang-orang yang suka merampok, suka nodong dan sebagainya. Tapi saya bersyukur saudaraku, setiap saat saya berdoa dan Tuhan lindungi, tidak terjadi perampokan ataupun penodongan. Nah, malaikat Tuhan bisa ditugaskan untuk melindungi dari kejahatan, bahkan menyampaikan pesan Tuhan maupun bimbingan rohani. Ada banyak di Alkitab tercatat hal itu. Bahkan juga pertolongan dalam keadaan mendesak, bahkan pengalaman kesembuhan serta pemulihan ketika akhirnya, saudara sekalian, Tuhan menugaskan para malaikatnya untuk menolong, untuk membawa kesembuhan dan pemulihan. Kita tidak boleh menyembah malaikat, tetapi kita harus menyembah Tuhan, bos dari semua malaikat. Haleluya. Saya ulangi lagi, kita tidak boleh menyembah malaikat, tetapi kita harus menyembah Tuhan, bos dari semua para malaikat. Ayo yang percaya, coba katakan, saya mau menyembah Tuhan Yesus saja. Haleluya. Nah, salah satu bukti peristiwa yang tercatat di Alkitab bahwa ada para malaikat penjaga bangsa Israel. Saudara, kemarin kita lihat cukup banyak bukti-buktinya peristiwa di Alkitab. Namun saya akan mengajak saudara lihat di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Saya harap nanti Anda bisa baca seluruhnya dari 2 Tawarik pasal 32 supaya Anda mengerti. Ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Kenapa Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berseru berdoa kepada sorga, kepada Tuhan? Karena kalau Anda baca ayat sebelumnya, karena ternyata kerajaan Yehuda di Israel hari itu sedang dikepung musuh yang begitu banyak dan kuat, yaitu musuh dari kerajaan Asyur atau Asiria yang saudaraku berada dari Mesopotamia, dan kalau sekarang itu di daerah Irak, saudaraku. Lihat, ketika musuh Asyur itu mengepung, maka saudaraku Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa kepada Tuhan sang penguasa sorga. Apa yang terjadi? Ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Wey, keren banget. Tuhan mengirim malaikat penjaga Israel, melenyapkan, membunuh semua para pahlawan yang gagah perkasa dari tentara Asyur, pemuka dan panglima, saudaraku, dari kerajaan Asyur. Lihat, sehingga ia, Raja Asyur, kemalu-maluan kembali ke negerinya, pulang dalam keadaan kalah dan malu. Kemudian ia, Raja Asyur, ditewaskan, dibunuh dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Lihat ayat yang ke-22, dikatakan, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia, menyelamatkan Israel dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Wow, keren banget. Alkitab yang berkata Tuhan mengirimkan para malaikat penjaga Israel untuk menyelamatkan dari semua musuhnya. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara sekalian,